Baik, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Oke, Bapak buka dengan tangan jelimat ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Nah, pasti adik-adik nggak tahu ya apa itu salam harmoni. Nah, salam harmoni itu Bapak sedikit cerita salam di kampusnya kakak, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Kayak ini salam harmoninya. Bisa lihat? Nah, gitu. Nah, adik-adik ini dari kelas 10 SMK 4 Negara di Malaya ya? Iya. Oke. Berapa jumlah di sini? 30 30. orang. Oke, 30 orang. Nah, biar cepat, semua hadir atau bagaimana nih absensinya? Semua hadir. Semua hadir, oke baik ya. Gimana keadaan kalian, sehat semuanya? Sehat. Oke, semoga sehat ya. Semoga dilindungi oleh dosa yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memasuki layanan, pasti kalian sudah bertanya-tanya siapa sih nama kakak atau bapak di depan ini. Ya pakai aja kakak ya supaya lebih akrab. Nah, perkenalkan sebelumnya nama kakak Kak Asta, kakak dari Universitas Pendidikan Ganesha dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, itu adik bisa nanti masuk ke BK ya supaya seperti kakak nanti di sini. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya ada yang mau memimpin doa? Cynthia. Cynthia, silakan Cynthia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memimpin doa untuk agama lain. Mungkin menyesuaikan saya akan memimpin dalam agama Hindu. Berdoa dapat dimulai. Doa dapat dimulai. Baik, terima kasih Cynthia. Nah, adik-adik, kedatangan kakak kali ini ingin membawakan suatu layanan dari bimbingan konseling. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan konseling? Dan belum. Nah, sedikit di sini Bapak akan jelaskan sedikit ya. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang secara profesional oleh seorang konselor atau guru BK di sekolah tersebut. Nah, bagaimana guru BK itu memberikan kekuatan atau informasi yang luar biasa kepada siswa-siswanya supaya mereka itu bisa memecahkan masalah, tetapi dari masalah tersebut seorang siswa itu harus bisa memberikan pendapatnya atau mereka lah yang menentukan tujuannya. Kita sebagai seorang guru BK memberikan bantuan secara profesional atau memberikan motivasi dan juga bisalah terlaksana untuk seorang diri siswa itu tercapai atau bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Di BK ini memandang seorang individu mempunyai potensinya masing-masing dan bisa memberikan yang terbaik buat dirinya sendiri seperti itu. Nah, jadi di BK ini ada beberapa layanan ya adik-adik, seperti layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Nah, di layanan di kelas ruangan kelas ini termasuk bimbingan klasikal ya adik-adik semua. Nah, bimbingan klasikal adalah suatu pemberian materi atau pemberian bantuan secara kuratif atau ini pemberian secara lisan yang diberikan kepada sekelas atau ruangan kelas ini. Nah, jadi kalau misalkan bimbingan kelompok itu terdiri dari 4 sampai 8 orang. Nah, kalau konseling kelompok sama juga, dan juga kalau konseling individu kan satu orang yang adik. Nah, berarti itu ada konselor atau guru BK-nya satu dan adiknya satu. Misalkan Cici dan Cici-nya satu gitu. Itu namanya konseling kelompok. Udah paham semuanya tentang konseling pelayanan tersebut? Sudah. Nah, oke. Lanjutnya di sini Kak akan memberikan kalian atau kakak sudah menyiapkan RPBK namanya atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yang dimana ini akan membawa hasil yang baik untuk kalian di masa depan nanti. Yang dimana RPBK yang kakak buat ini tentang materi kebahagiaan. Nah, sebelumnya itu udah ada yang tahu nih apa itu kebahagiaan? Oke, di sini mungkin udah pernah share atau cari. Mungkin menurut saya kebahagiaan itu singkatnya kebahagiaan itu adalah perasaan senang yang dialami oleh individu. Ya, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, sangat luar biasa ya. Karena saya sangat senang sekali bertemu sama adik-adik semua yang telah walaupun tidak tahu atau bagaimana, tapi mau mencoba. Itu sangat luar biasa apresiasi kepada adik-adik di SMK 4 Negara atau SMK 4 di Malaya ya, sangat luar biasa. Nah, jadi sangat benar sekali ya bahwa kebahagiaan itu adalah suatu kondisi seorang individu dari hal atau mencakup tentang dirinya sendiri dalam hal merasa damai,
tentram, terus rendah hati, terus juga bersikap empati terhadap hal-hal di sekitarnya. Nah, oleh karena itu seorang individu harus memiliki kebahagiaan supaya terjalinnya hubungan yang harmonis antara dirinya sendiri pada orang lain dan serta keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi oleh karena itu kebahagiaan itu bersifat subjektif, yang termasuk pada diri seseorang yang itu mencakup rasa senang tadi oleh Cindy, rasa tentram dan rasa ikhlas dan syukur. Dan juga ada teori kebahagiaan dan teori realitasnya dari buku Ibrahim tahun 2023 ya adik-adik, dan menjelaskan bahwa kebahagiaan itu hasil dari perilaku yang dilandasi dengan keikhlasan, ketentraman, kesyukuran, dan kesabaran. Nah, oleh karena itu dari definisi kebahagiaan tersebut memuat ada 4 indikator. Di sini kakak mencari 4 indikator dari definisi yang kakak sebutkan tadi tentang kebahagiaan. Yaitu ada yang pertama, mungkin bisa dicatat, bisa didengarkan ya adik-adik. Yang pertama itu tentang indikator yaitu ada kepuasan terhadap hidup. Nah, kepuasan terhadap hidup. Yang kedua tentang bersikap ramah. Yang ketiga tentang bersikap empati. Dan yang keempat memiliki pola berpikir yang positif. Nah, baik, itu ada 4 ya. Yaitu ada tadi apa ya deh? Kepuasan terhadap hidup. Yang kedua bersikap ramah. Yang ketiga bersikap empati. Dan yang keempat memiliki pola berpikir yang positif. Baik, sangat luar biasa ya adik. Nah, dalam indikator ini nanti ada negatif dan positifnya. Nah, kenapa sih ada negatif positifnya? Kayak misalkan ada warna putih, ada warna hitam, ada cewek, ada cowok, ada salah, ada benar. Nah, itu kan. Nah, kalau misalkan empati, apa sih antoninya? Adaptis. Nah, kalau misalkan bersikap ramah, apa sih ini antoninya? Sombong atau cuek atau marah galak seperti itu. Berkata ramah. Nah, menurut kalian Pak ini ramah nggak? Ramah. Apalagi teman-teman atau adik-adik semua di sini menyapa bapak dengan ramah itu sangat menunjukkan ada indikator kebahagiaan di dalam diri kalian semua. Nah, terus ada kepuasan terhadap hidup. Kalau misalkan nggak puas terhadap hidup berarti dia itu insecure atau emang dia kayak saya nggak bisa seperti itu. Berarti dia tidak puas terhadap dirinya sendiri. Oke, memiliki pola pikir positif. Berarti lawan antoninya memiliki pola pikir yang negatif. Seperti, waduh saya nanti ada ujian. Aduh, bisa jawab apa enggak ya? Aduh, pasti nilainya nol. Itu belum terjadi, tapi pemikirannya negatif menguasai pikiran orang tersebut. Nah, di sini kunci utamanya ada di dalam pikiran. Kalau pikiran kita lagi negatif, lagi yang tidak bisa berpikir, berarti kehidupan kita sosial maupun korelasi kita pasti akan tidak berbuat baik atau tidak bahagia. Nah, kuncinya itu adik-adik di pikiran kalian semua. Nah, sekarang kepuasan terhadap hidup yang dijalani. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, kalau sudah ada nih. Enggak. Nah, di sini Bapak akan pengalaman Bapak ya saat masih SMA dulu. Itu Bapak itu kayak dulu kan belajar. Nah, di mana kayak Bapak itu semangat gitu loh, kayak misalkan Bapak disuruh ya kayak Bapak ini semangat banget kayak wah harus bisa nih misalnya dari video menampilkan yel. Terus Bapak puas dengan hasilnya. Apalagi saat Bapak mengikuti ulangan, terus ujian Bapak itu memuaskan. Walaupun di sekitarnya Bapak itu ada yang kayak menyesal, kenapa nilainya sedikit, tapi Bapak bersyukur karena puas dengan hidupnya. Kalau misalkan puas, berarti dalam hatinya Bapak itu merasa bahagia dari luar, bahagia dari dalam. Nggak boleh ya adik-adik bahagia di luar, tapi di dalamnya kayak memisu. Hidup kayak gini-gini terus gak ada peningkatan. Tapi itu ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Oke. Selanjutnya bersikap ramah. Mungkin ada teman-teman di sini bagaimana sih bersikap ramah contohnya? Menyapa guru. Nah, kayak itu di sekolah tuh menyapa guru dengan ikhlas, senyum, sapa, salam, 3S itu. Terus misalkan ada orang yang nggak dikenal, terus kita kayak duduk di sampingnya, kita ramah, kayak nanya-nanya, siapa namanya, kayak gitu. Nah, dulu pengalaman Bapak ramah itu kayak Bapak itu selalu kayak terbuka pada orang-orang di sekitar. Nah, Bapak itu kayak ramah, selalu menyapa dimanapun teman-temannya Bapak seperti itu. Oke,
Oke, lanjutnya tentang bersikap empati. Bersikap empati itu kayak gimana sih adik-adik kalau boleh tahu? Gak ada. Nah, yang boleh tahu. Oke, bersikap empati itu kayak ada seseorang yang mempunyai masalah atau lagi sedih atau apa namanya itu lagi tidak ada masalah gitu loh. Nah kita tuh harus berempati. Kalau empati itu kayak merasakan apa yang dirasakan oleh seorang individu tersebut seperti itu. Nah kalau misalkan dia Cynthia lagi nggak ada duit atau nggak ada uang bekal, nah kalau kita melihat kenapa di Cynthia ada yang di pikirannya, wah ternyata kayak gitu ya, kayak oh susah banget ya, kayak kita merasakan juga apa yang dia alami selama itu tersebut. Nah kita kalau merasakan itu berarti kita sudah kayak di level kebahagiaan yang sangat tinggi gitu ya. Nah selanjutnya ada tentang kepuasan, memiliki pola pikir yang positif. Nah pola pikir yang positif itu kayak gimana sih? Nah jadi kalau misalkan kita berpikir yang baik atau memiliki pola pikir positif, terus kita berpositif thinking, kayak misalkan gimana ya nanti ulangannya kayak bapak dulu di SMA tuh, aduh gimana ya ulangan nanti, nggak bisa ya kayak gitu. Jadinya harus pikir positif, saya pasti bisa dan saya sudah belajar dan saya pede sangat. Terus memiliki pola pikir yang positif tersebut seperti itu. Nah jadi juga ada nanti akan memberikan dengan tujuan layanan yang kasih kali ini, yaitu dengan tujuannya yaitu dapat melihat orang-orang yang inteligensinya rendah, dari kebahagiaan rendah dan tinggi. Nah bagaimana sih orang-orang yang kebahagiaannya rendah dan tinggi? Nah jadi kalau misalkan kebahagiaannya itu rendah, jadi seorang yang rendah itu kayak misalkan di satu kelas itu ada seorang siswa yang sering melamun di kelas. Terus saat guru sedang menjelaskan, anak tersebut melihat sambil ingin dagu, pikirannya di luar, terus juga tidak memperhatikan gurunya penjelasan di depan. Nah itu tersebut memiliki kebahagiaannya sangat rendah. Jadi kalau misalkan orang yang memiliki kebahagiaan yang tinggi, nah orang tersebut ciri-cirinya akan terus tersenyum ria, ramah pada semua orang, dan juga selalu memiliki pola pikir yang positif dan juga selalu menjalani hari-harinya dengan ikhlas seperti itu. Nah dari semua yang Bapak jelaskan itu bahwa sangat penting yang untuk dijabarkan atau juga dijabarkan dalam implementasi di individunya adik-adik, yang bagaimana itu sangat penting dan sangat sangat luar biasa dengan manfaatnya di hidupnya adik-adik seperti itu. Nah sebelumnya ada adik-adik yang ingin ditanyakan tentang materi kebahagiaan tersebut? Tidak. Oke, nah selanjutnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu nanti alur setelah Bapak menyampaikan materinya, bagaimana nanti Bapak akan menyebarkan kuesioner kepada kalian untuk mengisi dan juga supaya lebih tahu bagaimana nanti skala tentang kebahagiaan kalian seperti itu. Dan juga nanti Bapak akan menyebarkan LKPD atau lembar kerja study leave yang akan diisi oleh kalian, itu akan berguna untuk menambah wawasan kalian terhadap materi yang Bapak jelaskan tadi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya dari adik-adik semua, apakah sudah paham terhadap apa itu kebahagiaan? Menayangkan video dari indikator-indikator tadi. Oke, tarik. Ini yang pertama itu tentang indikator memiliki pola berpikir positif. Kita bisa lihat ya. Oke, nah. Saya berikan suaranya, saya dengar ya. Sudah banyak banget, tapi aku harus bisa melakukan pengajar ini supaya hasil yang kamu kerjain ini supaya bisa jadi aku jadi lebih baik lagi. Pokoknya aku harus gimana depannya pasti bisa. Nah, jadi tadi ada seorang siswa yang menyemangatkan dirinya dan dia selalu memikirkan yang positif.
positif. Nah, adik-adik sebenarnya ya, pola pikir yang positif itu sangat mempengaruhi tentang kebahagiaan atau tentang kecintaan kita ya. Oke, kita lanjut untuk video yang kedua tentang negatif. Kan ya, ada positif dan negatif. Bentar ya, carikan video dulu. Bentar ya. Dia ada kecemasan. Nah, oke. Nah, dalam video tersebut, walaupun kita ada kerjaan atau hal-hal yang kita lakukan, tapi kita itu kayak tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Terus apalagi belum terjadi, misalkan saya makan apa nanti, apakah saya punya uang, terus apakah saya bisa nanti menjawab pertanyaan, bagaimana kuliah nanti, bagaimana belajar nanti, itu sangat membuat overthinking yang membuat kita tidak bahagia. Nah, oke, selanjutnya. Tadi indikator apa Dek? Berpikir positif. Nah, singkatnya ada bentuknya ya, sangat luar biasa. Sekarang kita akan lanjut ke bersikap empati yang negatif. Masih orang yang bersikap empati tapi kebalikan yang negatifnya. Ada seorang siswa berdua ini yang lagi satu itu kayak sedang mengeluh tentang hidupnya dan juga kayak ingin mengutarakan di temannya sampingnya gitu. Nah, di orang yang diajak ngobrol itu malah cuek dan juga kayak tidak memiliki empati atau adaptif. Dia itu kayak apa sih orang ini kayak seperti itu. Seperti itu menunjukkan indikator tentang adaptif dari antonimnya empati. Nah, sangat luar biasa. Oke, kita lihat dulu kalau bagaimana sih yang positifnya. Kenapa saya capek, tugasnya banyak, terus aku harus kerja lagi, aku harus kegiatan kampus. Apa sih perasaannya marah banget? Tapi tersemangat, pasti bisa. Selama itu menyelesaikan hal tersebut bareng-bareng. Ya bisa ya. Saya. Nah, walaupun temennya ada masalah dan juga kayak lagi sendirian, kita tetap memberikan empati kepada teman-teman sekitar kita seperti itu. Selanjutnya ya. Yang bersikap ramah, yang negatif. Panas banget. Risih banget sih. Kalau nggak panas di luarnya diam. Nah, orang yang sedang kepanasan dalam video ini mengutarakan perlu lebih panas nih, tetapi mereka tidak menghiraukan, terus dia bersikap cuek dan juga kayak menyuruh di luar sana diam. Itu tidak menunjukkan sikap Sikap kamu. Nah,
sekarang kita lanjut tentang positifnya. Oke. Sama haus. Iya sih. Karena kok nggak apa-apa, ini baru juga. Iya, nggak apa-apa. Kan Ustaz sama kita iya nggak apa-apa. Pasti baca di panas. Nah, sedang ada kepanasan, kita memberikan air dan bersikap ramah. Bagaimana kita membantu dengan ramah dan ikhlas, itu termasuk bersikap ramah ya adik-adik. Itu aja ya, menampilkan indikator-indikator dari kebahagiaan tentang Bapak tadi. Nah sekarang adik-adik Bapak minta untuk mengisi kuesioner ya. Nah, lanjut mengisi ya. Dan selama ini mengisi, Bapak akan membagikan lembar peserta didik atau LKPD dan diisikan juga sekarang ya. Apakah untuk mengukur tentang pemahaman adik-adik dari yang Bapak jelaskan tadi ya. Oke, udah semua? Sudah. Oke, silakan dikumpul ya. Jadi setelah Bapak koreksi, yang nanti Bapak panggil namanya itu akan mengikuti bimbingan kelompok. Nah, jadi ya, ada beberapa siswa yang punya kelompok yang dimana siswa ini terdaftar ini karena memiliki atau kurang paham tentang kebahagiaan yang diberikan di layanan bimbingan Pasika tadi. Nah, di mana ada Cynthia, oke, Cindy, oke, Joanna, oke, terus ada Mutiasi, oke, ada Anggi dan juga ada Dekadi dan juga Suap. Oke, itu ya. Nanti yang Bapak sebutkan tadi silakan maju ke depan dan membuat kelompok, dan teman-teman yang di bimbingan klasikal tadi di kelas ini bisa melihat bagaimana sih bimbingan kelompok tersebut. Oke, maaf ya semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan Bapak waktu untuk memberikan layanan bimbingan klasikal tentang kebahagiaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari Bapak, mohon dimaafkan ya adik-adik. Mohon tutup dengan Prabu Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam kebajikan dan salam. Terima kasih Dedi. Ya, jadi adik-adik yang terpilih di bimbingan kelompok hari ini, sebelumnya Bapak jelaskan bimbingan kelompok itu apa ya. Dan bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang terdiri dari 4 sampai 8 orang dalam kelompok tersebut. Dan di sini akan memecahkan suatu masalah atau juga memberikan solusi dan juga pendapat dan sharing-sharing session yang seperti itu di dalam bimbingan kelompok ini tentang apa yang tadi dijelaskan tadi Bapak di bimbingan klasikal? Bahagia. Nah, setelah adik-adik di sini mengisi kuesioner dan KPD, dan adik-adik ini teridentifikasi tentang kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu. Dan nanti gunanya bimbingan kelompok ini supaya mengasah dan juga supaya lebih tahu dan lebih paham apa itu kebahagiaan, bagaimana seorang yang bahagia seperti itu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama tahap bentuk kelompok, tetapi di sini kita sudah membentuk kelompok. Dan juga selanjutnya ada tahap peralihan. Yang ketiga tahap inti, dan yang terakhir tahap bentuk. Nah, sekarang kita peralihan. Kan sudah semua kenal dan juga sudah paham semua tentang bahagia itu apa. Nah, sekarang kita boleh mau kiri kanan teman-temannya, saya senyum. Kita ciri bersikap ramah. Kita bersikap ramah tadi kayak indikator pertama itu. Kayak kedua kita sering sapa ya. Halo Caca, halo Cynthia, halo Cindy, halo. Oke, silakan sapa-sapa. Nah, kayak gitu. Kita harus tetap bersenyum, hati dan gembira karena itu adalah indikator kebahagiaan tentang bersikap ramah. Nah, sekarang mungkin ada pengalaman dari adik-adik terkait 4 indikator tersebut, kayak berpikir positif, atau adik-adik punya pernah berpikir negatif, adik-adik pernah tidak bersikap ramah karena bagaimana orangnya tersebut, apalagi adik-adik pernah tidak berempati, atau adik-adik pernah berempati, bersikap ramah. Kita sering-sering ya. Silakan dari sini mungkin dulu. Kalau dari saya mungkin lebih ke pikiran yang sering negatif, karena saya merasa kalau setiap ujian itu
merasa bakal gagal. Ya, oke, yang lain ada? Mungkin dari saya tadi kakak sempat jelasin tentang indikator kebahagiaan itu puas ya. Ya, puas hidup. Untuk saya sendiri, saya pernah merasa puas ketika saya mengerjakan suatu proyek itu berjalan dengan lancar, nilai saya bagus, seperti itu kak. Oke, gimana? Untuk indikator kebahagiaan kan empati. Ya. Nah jadi kayak nanti aku suka berempati ke orang lain, seperti ke teman-temanku gitu. Misalnya ada yang nggak ada uang untuk beli makanan gitu aku. Oke, sangat luar biasa ya pengalaman di real life dari adik-adik semua, sangat luar biasa terbuka. Nah, kita juga memberikan saran kepada Cynthia bahwa pikiran negatif itu akan membuat hasil dalam hidup kita itu menjadi tidak bahagia, Cynthia. Nah, jadi mungkin Cindy bisa memberikan afirmasi positif kepada Cynthia untuk negatif supaya tidak negatif thinking itulah. Kalau dari aku pribadi biasanya kalau aku lagi rasa down atau lagi rasa overthinking sesuatu, aku biasanya mengalihkan perhatianku karena aku suka dengar musik, aku suka nonton film. Biasanya cara aku mengalihkan perhatian negatifku kayak gitu. Bisa mungkin dicoba sama Cynthia. Ya, sangat luar biasa ya Cynthia. Jadi udah paham ya kalau misalkan kita terus berpikir negatif itu membuat kita tidak bahagia. Oke, itu luar biasa yang pengalamannya. Diingat juga kita contoh pengalaman dari yang sering-sering di sini, bagaimana hal tersebut seperti itu. Jadi dari semua sangat luar biasa ya, sudah mencerna dengan baik apa yang Bapak jelaskan tadi. Jadi udah mengerti ya. Nah sekarang kita Bapak lagi mengisikan kuesioner selanjutnya dan mengisi LKPD di pimpinan kelompok ini ya. Silakan ini ya. Isi ya. Kita teman tahu itu ada indikator tentang kepuasan tadi itu, bersikap ramah, bersikap empati, dan memiliki pola pikir positif. Silakan. Dah, silakan kumpul. Oke, adik-adik semua, setelah Bapak lihat ternyata adik-adik masih memerlukan layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok. Nah, jadi adik-adik semua nanti kita akan lanjut ke konseling kelompok menggunakan teknik-teknik yang akan Bapak jelaskan nanti. Oke, mungkin itu saja. Silakan diam di tempat masing-masing. Silakan kalau misalkan mau keluar, mau ke WC atau ini silakan ya. Kita akan lanjut ke konseling kelompok karena itu supaya mengasah tentang kemampuan kita untuk selalu bahagia. Oke, makasih adik-adik. Nah, jadi adik-adik semua, sekarang kita lanjut ke konseling kelompok. Dalam konseling kelompok ini kita akan mencurahkan dari pendapatnya adik-adik tentang masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang adik-adik merasa negatif atau tadi di indikator itu negatif kayak adaptif, terus juga ada tidak ramah, cuek, bagaimana tentang indikator tadi ya. Nah, karena sudah membentuk peralihan di kelompok ini, Bapak akan memberikan kalian masing-masing untuk terbuka. Nah, jadi Bapak lupa di dalam konseling bimbingan kelompok konseling kelompok ini ada beberapa asas, di mana asas kerahasiaan, terus asas kesukarela. Kita saling membantu ini, saling harus berjanji tidak membeberkan rahasia yang kita dapatkan di konseling kelompok ini. Nah, sekarang silakan siapa yang mau menjelaskan permasalahannya. Siap silakan. Jadi aku suka berpikiran negatif tentang guru-guru di sini. Jadi ada guru yang kayak membuat trauma. Oke, sangat permasalahan sangat kompleks ya dari semua. Kita harus mendukung Joanna untuk selalu pikiran negatif itu ubah ke pikiran positif kayak indikator yang keempat. Kasih negatif. Nah terus ini ada. Nah kita akan menggunakan teknik analisis transaksional atau analisis transaksi. Nah analisis transaksional itu dikembangkan oleh Eric Berne, yang dimana Eric Berne ini membuat atau menghasilkan teknik analisis transaksional itu untuk menganalisis transaksi atau kejadian di seorang individu tersebut untuk lebih jauh untuk bisa membimbing dirinya sendiri. Dan juga dalam analisis transaksional ini terdiri banyak sekali tekniknya. Di sini kami menggunakan teknik ego split.
Nah, ego state ini terdiri dari 3 ego ya, dari semua yang mana ego adult, parent, sama child. Yang dimana ego adult itu dewasa, child itu anak-anak, dan parent itu orang tua. Nah, 3 ego di sudut kepikiran kita. Nah, dimana kalau misalkan ego anak-anak atau child itu lebih ke nafsu, atau lebih senang saja, atau lebih negatif kayak kalau misalkan ada bayi mau lapar, dia nangis, ya harus dapat kemauannya. Harus kalau misalkan Joanna mau ini harus ditulis. Nah, kalau misalkan dari orang tua di situ ada norma-norma. Kalau misalkan Joanna punya pikiran negatif, itu bisa membuat dirinya Joanna itu harus yang mencuri, pasti nanti ada hukuman di penjara. Itu ada normanya. Itu hal-hal positif. Nah, sedangkan kalau misalkan ada orang dewasa, jadi orang tersebut bakalan memikirkan dia yang jadi penengahnya antara dari parent sama child tersebut, dan dia yang rasional pemikirannya. Nah, jadi adik-adik semua harus bisa ya Joanna untuk mengontrol 3 ego tersebut. Nah, kalau misalkan ada guru yang emang membuat negatif atau trauma tentang tersebut, Joanna bisa mengalihkan ke pemikiran yang parent tersebut. Nah, kita lihat gurunya tersebut bikin traumanya, mungkin dia itu marah-marah, terus juga dia itu kayak menuntut kita harus kayak bisa mengerjakan ini harus tepat waktu. Nah, kita pikirkan dengan orang dewasa. Nah, kalau misalkan guru tersebut, berarti gurunya itu pengen menghapus kita. Sebenarnya kita itu menjadi siswa yang bisa menaklukkan hal-hal negatif, dan juga dia itu pengen Joanna berkembang, pengen berubah dari hal yang mungkin diri Joanna yang kurang, supaya dia menghapus Joanna. Tetapi dia pengen Joanna itu sukses, dan juga walaupun dia marah itu semua guru itu sayang sama kalian aja semua. Dia itu sayang, dia itu marah karena mungkin kita mempunyai kesalahan, atau mungkin supaya lebih tegas gitu loh, lebih kita nggak boleh nih udah SMK sekarang, masa kita nangis, masa kita harus kita dewasa, kita harus menyiapkan diri untuk bisa menghadapi konflik di luar sana. Ya Joanna, oke? Karena Joanna harus siap-siap mengolah hal-hal tersebut. Jangan sampai misalkan dia bisa ini nangis gitu. Nah, pemikiran negatifnya itu atau pikiran anak-anak itu di ego state itu nangis, nangis aja deh. Nah, itu tidak salah karena itu benar-benar tidak dapat dipikir ya. Oke? Siap? Selamat ya Caca ya. Selamat Caca. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu saja mungkin pertemuan ini. Silakan diisikan lagi ya lembar DKPD dan kuis. Nanti silakan Ibu. Nah, di sini Bapak sudah mengoreksi yang akan ikut di konseling individu ini, yaitu ada Cynthia. Mungkin Cynthia kurang paham atau kurang mendalami atau ada masalah yang mungkin bisa dibicarakan di konseling individu, misalkan nanti akan kita konseling individu ya. Teman-teman semua mungkin dari yang Bapak lihat di kuesioner dan LKPD kalian sudah bisa dan mampu, oke? Terima kasih adik-adik untuk Cynthia, silakan diam di sini dan semangat ya untuk kita melakukan konseling ini. Baik, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih. Jadi Cynthia lebih bersingkat waktu karena waktu layanan ini dipersingkat dan juga terbatas. Nah, untuk Cynthia dari seluruh kelas ini mungkin Cynthia yang mungkin belum kriteria kebahagiaannya tinggi ya, masih di bawah rata. Nah, jadi Cynthia dalam konseling individu ini dibuat dari saya sendiri dan juga seorang Cynthia siswa bisa berbagai cerita, dan juga Bapak akan memberikan bantuan secara profesional pada Cynthia. Konseling individu ini membuat rasa kerahasiaan, rasa kesenangan juga, rasa supaya Cynthia itu bisa mengendalikan pikiran dan meningkatkan kebahagiaan. Mungkin Cynthia bisa temukan apa masalahnya Cynthia tentang kebahagiaan itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi selama ini saya merasa kurang bahagia karena beberapa alasan. Yang pertama itu tekanan dari orang tua untuk menilai bagus. Kemudian nilai saya di sekolah pada semester kemarin itu sudah mulai anjlok. Nah, kenapa di semester ini saya merasa takut, saya merasa negatif gitu. Oke, nah jadi menggunakan dalam yang
Cynthia sebutkan tadi, permasalahannya itu cukup kompleks ya. Bagaimana seorang individu itu harus benar-benar memiliki rasa kebahagiaan. Nah, Cynthia telah sebutkan tadi tentang indikator di kebahagiaan itu ada rasa empati seperti itu. Nah, jadi bagaimana pemikiran negatif itu membuat Cynthia susah mengontrol dirinya Cynthia. Di sini kita menggunakan teknik analisis transaksional, yang dimana ada 3 ego state, yang dimana ego orang tua, anak-anak, dan dewasa. Nah, Cynthia bisa melihat ini KPD lembar D, kerja study D. Nah, nanti Cynthia silakan menuliskan skrip hidupnya Cynthia tentang permasalahan yang terjadi, yaitu negatif, bagaimana orang tua menuntut Cynthia untuk nilai bagus dan seperti itu. Silahkan dulu ditulis. Oke. Nah, Cynthia bisa dijelaskan bagaimana pertama awalnya Cynthia tumbuh pikiran negatif tersebut. Pemikiran negatif itu dimulai dari tekanan. Itu dimulai dari tekanan dari orang tua. Kemudian untuk mendapatkan nilai bagus, terus karena ketakutan di semester lalu kan sudah mendapatkan nilai jelek. Jadi semester ini saya merasa kurang yakin dengan diri saya. Oke, Cynthia dari analisis transaksional itu egonya Cynthia itu ayah anak-anak, ayah childnya lebih tinggi. Bagaimana itu membuat Cynthia itu merasa ragu, padahal orang tua itu ingin anaknya lebih bisa dan juga mendapatkan nilai bagus supaya cita-citanya masuk. Jadi coba Cynthia pikiran negatifnya kayak gimana? Masuk gimana? Gimana lagi? Iya, dari saya. Iya, itu pikiran negatifnya Cynthia. Kalau pikiran positif di analisis transaksional itu seperti ego orang tua, kita pikirkan, wah, orang tua menurut saya itu ini anaknya kandung, tidak mungkin bakalan tidak disayangi, tidak mungkin bakalan dituntut hal yang aneh seperti itu. Ngerti? Sekarang kita buat dari indikator untuk pemikiran positif Cynthia, oke? Nah, pemikiran positif Cynthia mengatakan saya berharga, saya bisa melakukan hal ini, dan saya bisa menjalankan amanat dari orang tua. Nah, itu pemikiran orang tua atau pemikiran positifnya Cynthia. Jadi bisa Cynthia meyakinkan dirinya Cynthia bisa untuk terus bahagia. Jangan sampai indikator pertama ini tentang bersikap atau memiliki pola pikir negatif itu membuat kebahagiaan Cynthia kurang. Silakan diisi dulu kuesionernya ya. Oke, kuesionernya Bapak sudah lihat. Nah, Cynthia sudah bisa mengimplementasikan dalam kuesioner ini, tetapi Cynthia bisa ya untuk terus bahagia. Oke, Cynthia, semangat ya. Bapak jalankan kewajiban Cynthia sebagai anak yang bahagia. Oke, makasih ya Cynthia.